Halo Tachau, saya harap semuanya baik-baik aja di rumah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan wall bag dan cara melatih tangan kita ini di wall bag. Di depan saya ini ada wall bag, ya, ini 3 bagian seperti ini. Ini biasanya bisa ditaruh di dinding atau juga bisa diletakkan di atas meja atau kursi seperti ini. Wall bag ini ada yang satu bagian, satu kotak, ada juga yang 3 kotak, dan mempunyai fungsi masing-masing. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian wall bag, ya, yang kita letakkan pada meja atau kursi yang cukup tinggi untuk melatih tangan kita. Oke, mengapa kita harus melatih tangan kita? Karena ujung tangan kita inilah yang bersentuhan dengan lawan. Pada saat kita memukul, ujung tangan kita inilah yang bersentuhan dengan lawan. Nah, pada saat bersentuhan dengan lawan, akan ada suatu hentakan balik. Nah, pada saat kita tidak melatih tangan kita, pada saat ada hentakan balik, tangan kita akan merasa sakit atau tidak terbiasa terkena pukulan. Maka itu kita juga harus melatih ujung tangan kita ini supaya kuat. Tidak hanya lengan kita saja, seperti kita latihan di wooden dummy, ini lebih banyak melatih ke lengan, tapi ujung tangan kita ini juga harus dilatih. Nah, hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara melatihnya di wall bag ini. Ada 2 bagian tangan kita yang harus dilatih. Yang pertama adalah tinju kita, yang kedua adalah telapak kita, dan saya akan ajarkan 8 cara untuk kita bisa melatih tangan kita, termasuk jari kita sebenarnya. Jadi ada 8 cara. Saat ini kita akan mulai dengan tapak dulu aja ya, tapak dulu. Oke, bagaimana kita dapat melatih tapak kita ini? Nah, yang pertama adalah bagian depan tapak kita ini kita bisa pukulkan ya. Di sini kita pukulkan tidak, jadi tangan kita jangan kaku. Lalu kita pukulkan jangan kaku, tapi tetap rileks, kondisi rileks. Kita pukulkan ke wall bag ini. Untuk bagi pemula jangan terlalu keras ya untuk memukulkan. Jadi pelan aja, santai aja. Seperti ini. Oke, kemudian bagian belakang kita pukulkan. Lalu bagian samping ya, samping ini kita pukulkan. Lalu bagian bawah sini kita pukulkan. Oke, jadi 4 bagian itu ya, telapak, belakang, ini samping, lalu bagian bawah. Ini kita bisa latih 4 ini bergantian dengan tangan satunya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke guys, coba diulangi 4 itu ya, bergantian tangan satunya, tangan kiri dengan tangan kanan. Oke, berikutnya kita akan melatih tinju kita. Ya, tinju kita ini juga perlu kita latih. Nah, di sini ada 4 cara juga dengan jari juga. Yang pertama adalah kita pukulkan seperti ini. Lalu yang kedua adalah ini, buku-buku jari kita ya, kita pukulkan. Oke, seperti ini. Jari kita juga perlu dilatih, kita pukulkan seperti ini. Lalu telunjuk kita ini juga bisa kita latih juga, ya, atau jari lain kita bisa latih, ya, satu-satu kita bisa latih, atau jari tengah kita mau latihkan, nah bisa juga seperti itu. Oke, sekali lagi tinju, ya, lalu buku jari, 5 jari langsung dengan jari telunjuk boleh, jari tengah boleh. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, itulah cara kita melatih tinju dan jari kita. Oke, berikutnya saya juga akan jelaskan proses pemulihan. Jadi sekali lagi setelah kita berlatih,
ini seperti menghancurkan sel-sel tulang dalam tangan kita. Pada saat sel-sel itu hancur, maka kita juga butuh waktu istirahat, pemulihan. Jadi jangan langsung dipukulin terus setiap hari ya. Itu juga menurut saya kurang bagus. Jadi tulang kita, otot-otot kita, sel-sel kita perlu waktu untuk regenerasi, ya, untuk pemulihan. Pada saat sel kita pulih kembali, dia akan menjadi lebih kuat, lebih keras. Ya, tulang kita jadi lebih kuat dan keras. Ya, sehingga pada saat diulangi kembali proses penghancuran, pemulihan, penghancuran, pemulihan, maka tangan kita akan menjadi sangat-sangat kuat. Ya, intinya kurang lebih seperti itu ada siklus. Maka dari itu perlu proses pemulihan. Jadi kita tidak bisa langsung berlatih terus setiap hari tanpa pemulihan. Di sisi lain kita juga perlu disokong oleh obat gosok ya, yang dapat kita gunakan setelah kita berlatih. Jadi kita buka obat gosok seperti ini, kita kocok dulu. Saya tidak akan saya bukan promosi satu brand apapun ya, ini cuma punya saya, bukan saya beli dari teman baik saya. Ya, di sini kita buka, kita ambil, kita oleskan ini, kita pijat-pijat, kita urut ya, kita tarik jarinya satu, buku-buku jari kita urut semua. Oke, seperti ini ya, tarik. Ini juga bisa dilakukan sebelum latihan, kita juga bisa kasih arak dulu juga boleh. Setelah itu kita mulai berlatih, setelah latihan kita kasih arak lagi. Ya, jadi itu adalah cara kita menggosokkan obat arak ini. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa isi wallback ini? Nah, wallback ini bisa diisi macam-macam. Untuk pemula biasanya bisa diisi oleh biji jagung, beras, atau biji kedelai dan lain-lain. Yang biji-bijian itu kita bisa masukkan untuk kita berlatih. Ya, kalau nanti sudah mulai terbiasa, mulai terasa empuk, ya kita bisa cari benda yang lebih keras. Contoh mungkin pelor plastik ya, bukan yang besi, pelor plastik. Seperti itu kita bisa masukkan dan kita latih. Nanti kalau sudah tahap lanjut, mungkin sudah merasa terbiasa dengan barang-barang yang kekerasan yang menengah, kita bisa masukkan barang yang lebih keras. Contoh misalnya seperti batu-batu kecil ya, atau pelor besi ya. Di saya sini saya menggunakan batu akuarium. Batu akuarium seperti ini, kalau saya dekatkan ya, kecil-kecil seperti ini ya, tapi yang bulat ya, bukan yang tajam. Kalau tajam nanti kita akan cedera, kena. Yang bulat sehingga dia tetap aman untuk dipakai berlatih. Ya, juga jangan menggunakan pasir karena pasir itu cenderung dia akan mengeras. Pada kita keras ya, tidak, dampaknya kurang bagus bagi tangan kita. Ya, karena di sini dia masih ada ruang gerak. Dia butiran kecil, ada ruang gerak, pada saat kita pukul dia bergerak. Ya, tapi kalau sudah keras, jadi seperti pasir, keras, mengeras, menyatu, maka itu tidak baik bagi sendi-sendi kita. Ya, sekali lagi tujuan kita di sini bukan menghancurkan tangan kita, tapi melatihnya supaya lebih kuat. Maka itu perlu media yang baik untuk kita latih. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Ya, jadi klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng. Ya, atau follow IG saya robin.chiang888 ya, 888 seperti yang saya tulis di bawah ini. Jika Anda juga mau berlatih Wing Chun dengan kami, juga dapat follow IG kami di bawah, Logical Wing Chun Indonesia. Ya, kami bertempat di Tiger King Camp di Malang, di mana kami berlatih. Kami mempunyai tempat latihan atau camp Wing Chun ya, kami bisa katakan terlengkap di Indonesia ya untuk Wing Chun. Ya, kami melatih tradisional dan juga modern style fighting system. Ya, moga-moga kita berjodoh dan Anda bisa bergabung dengan kami. Juga jangan lupa untuk follow
IG kami Wing Chun Man 88 ya, dimana kami juga menawarkan produk-produk untuk Wing Chuners ya, untuk para pelatih atau para murid Wing Chun di luar sana dengan produk yang bagus kualitasnya, dengan kualitas mesin pengerjaan seperti luar negeri ya. Kami jamin kualitas kami bagus untuk dipakai berlatih dalam jangka panjang ya. Oke guys, follow beberapa link di bawah ini. I'll see you soon. Oke guys, itu adalah tutorial pendek mengenai bagaimana melatih tangan kita di wall bag. Bagi yang membutuhkan wall bag, bisa kontak saya ya. Saya ada jual yang 1 kotak atau yang 3 kotak ya, bisa kontak saya. Nanti saya bisa kirimkan ke tempat Anda berlatih. Oke guys, semoga tutorial ini membantu. See you soon. 再见。